Today bersama saya Fazilah Indonesia dan juga Togi Sinaga. Nah, pemirsa, ini informasi dari kriminal. Paman dan keponakan di Kediri tewas setelah keracunan minuman keras saat menonton Carnaval Sound. Ya, sementara seorang lainnya kritis dan dirawat di rumah sakit. Pesta miras berujung petaka terjadi di Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. 2 orang yang merupakan paman dan keponakan tewas usai menegak miras saat saksikan Karnaval Sound Horeg. Sementara 1 orang lagi alami kritis dan harus menjalani cuci darah di Rumah Sakit Kediri. Pihak Polres Kediri mendapat laporan adanya 3 orang yang alami keracunan akibat konsumsi miras oplosan. Menurut polisi, korban pertama meninggal di lokasi, sementara yang kedua meninggal setelah dirawat di rumah sakit. Menerima informasi bahwa ada beberapa orang yang diduga mengalami keracunan sehubungan minum minuman beralkohol jenis oplosan. Kami menerima informasi ada masyarakat yang meninggal, kemudian 2 diantaranya sempat dilarikan ke rumah sakit di RSKK, dan tadi pagi kami baru mendapat kabar bahwa salah satu diantaranya juga meninggal dunia. Ini kan anak 3 ini, tapi cuma temannya siapa-siapa tidak tahu, karena anak bujang itu temannya di mana-mana kan dia tidak tahu. Biasanya yang setahu saya ketemu ini disuka diberi ini, mau beri ini. Itu minumnya di mana, Pak? Nah itu yang enggak tahunya itu mungkin ya di lokasi son-sonan. Biasanya gitu, sekarang kan gitu. Satreskrim Polres Kediri kini lakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, terutama keluarga korban. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Bisa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK memblokir sementara rekening pasif atau nganggur dalam waktu tertentu. Rekening yang dibekukan tidak dirampas oleh negara, namun hanya diblokir sebagai langkah perlindungan dari potensi penyalahgunaan pihak lain. Sepanjang 5 tahun terakhir, PPATK menemukan maraknya penggunaan rekening pasif tanpa diketahui pemiliknya. Rekening itu digunakan untuk menampung dana hasil tindak pidana seperti peretasan, transaksi narkotika, korupsi, serta tindak pidana lain. Sementara itu, PPATK juga mencatat ada lebih dari 140.000 rekening nganggur dalam kurun waktu 10 tahun dengan nilai mencapai sekitar 428,37 miliar rupiah. Ya, sementara itu Presiden Prabowo memanggil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Rabu petang. Ya, dijegat awak media apakah pemanggilan dirinya terkait kegaduhan pemblokiran rekening dormant atau rekening nganggur. Ivan Yustiavandana ini menolak untuk menjawab dan langsung masuk ke dalam istana. Pak, ini sama Freeport dipanggil Presiden apa? Tinggalan, Pak. Rekening dorman, nggak tahu. Nggak tahu. Nanti kali. Nanti ya. Pak, rekening dorman katanya mau Siap, nanti dulu ya. Iya, nanti ya. Saya dipanggil beliau, saya belum tahu agendanya. Makasih ya. Makasih, Pak. Nah, ini Togi, sebenarnya ini juga ramai diperbincangkan beberapa waktu lalu atas adanya rencana kebijakan ini, begitu ya, karena beberapa dari mereka mengaku bahwa akun tabungan yang mungkin atau rekening yang mungkin sebenarnya tidak lama digunakan atau untuk transaksi, ini mungkin untuk menyimpan uang-uang tabungan mereka, begitu. Ya, karena memang kadang-kadang beberapa orang punya beberapa rekening gitu ya, mungkin ketika mereka punya saving cukup disimpan di situ gitu loh untuk savingnya, tapi bukan berarti mereka menggunakan sesuatu yang hal lain, tapi ini mungkin salah satu cara dari pemerintah untuk melihat apakah ada transaksi yang bisa dibilang red flag, bisa dibilang gitu ya. Jadi sebenarnya selama tujuannya bagus begitu ya, nanti sosialisasinya ke masyarakat seperti apa itu ya nanti yang dilihat gitu, agar tujuan dari kebijakan ini bisa berjalan dengan bagaimana sebaiknya dan juga bermanfaat tentunya bagi masyarakat. Baik, kita ke informasi selanjutnya, bisa di mana masyarakat pun bereaksi terhadap rencana pemblokiran rekening bank yang tidak melakukan transaksi selama 3 bulan. Nah, ini berikut pendapat masyarakat atas rencana ini. Kalau saya tidak setuju, karena kan belum tentu orang yang memiliki rekening dari satu itu akan melakukan transaksi yang kurang baik. Menurut saya itu
tidak setuju sih saya. Kita sendiri juga di keluarga juga gitu, lebih dari satu sih, karena udah ada planning sendiri gitu, satu rekening buat apa, satu rekening pun buat apa. Tapi saya juga sempat baca. Kalau untuk pribadi kayak kurang setuju ya, karena kurang tidak setuju karena ada orang-orang yang punya rekening simpanan itu loh, untuk cadangan itu kan bisa jadi dia 3 bulan juga gak aktif. Ini kalau misalkan dinonaktifkan oleh pemerintah kan jadi merugikan masyarakat. Jadi kasihan mereka yang punya rekening simpanan cadangan untuk tabungan tuh ketika dinonaktifkan tuh berbahaya gitu untuk kedepannya. Kalau saya sih nggak setuju ya, karena rekening itu kan selain untuk bertransaksi kan orang juga membutuhkan untuk menabung kan ya. Pasti untuk ketika orang ingin menabung dia mempunyai beberapa tabungan. Contoh hal untuk menabung untuk anak, untuk tabungan orang tua atau apapun gitu kan ya. Ketika dia dibekukan kan sayang, tabungannya nggak bisa diambil atau nggak bisa ditarik. Bisa sementara itu, Badan Pusat Statistik menyatakan beras sebagai penyumbang kemiskinan terbesar. Dan berikut hasil survei yang dikeluarkan oleh BPS. Ya, pemirsa, beras menjadi penyumbang kemiskinan terbesar 21% warga Indonesia karena menggunakan uangnya untuk membeli beras. Di peringkat kedua ada rokok kretek dengan 10,72%. Lalu di posisi ketiga ada telur ayam karena 4,5% warga Indonesia ini memilih untuk menggunakan uangnya untuk membeli telur ayam. Daging ayam ras ini berada di posisi keempat dengan 4,22%. Badan Pusat Statistik akhirnya ini mengumumkan jumlah orang miskin di Indonesia. Ya, data ini disebut-sebut sebagai yang terendah dalam 2 dekade terakhir. Badan Pusat Statistik mengumumkan data kemiskinan di Indonesia menurun. Penurunan jumlah kemiskinan ini utamanya terjadi di wilayah pedesaan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia kini mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025. Data ini menunjukkan penurunan tipis jika dibandingkan periode sebelumnya. BPS menyebut data kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam 2 dekade terakhir. Ada fenomena ekonomi sosial yang mendukung kemiskinan nasional di pedesaan yang turun. Tadi sekaligus juga ya menjawab yang teman-teman media. Yang pertama, ada nilai tukar petani. Nilai tukar petani yang tadi juga sudah saya paparkan pada Februari 2025 sebesar 123,45. Ini menunjukkan indeks harga yang diterima oleh petani lebih tinggi ya dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani. Artinya, daya tukar petani mengalami peningkatan. Sebelumnya, BPS sempat menunda merilis angka kemiskinan. Sedianya pengumuman data kemiskinan dijadwalkan Selasa lalu, namun diundur menjadi hari Jumat. BPS beralasan penundaan dilakukan untuk memastikan ketepatan dan kualitas data. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintahan Presiden Prabowo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia jadi 0% di 2029 nanti. Ya, generasi muda pun didorong untuk menjadi pengusaha, tidak hanya jadi pekerja. Jadi untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrim ini banyak sekali yang kita lakukan dan kita kerjakan. Alhamdulillah di kuartal ini terjadi penurunan, ya, meskipun kami berkomitmen dalam 5 tahun masa pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini, kita ingin betul-betul menghilangkan bisa mungkin sampai mencapai 0% atau tidak ada lagi saudara-saudara kita yang berada di garis kemiskinan. Ya, pemirsa, setelah heboh pernyataan orang Indonesia sulit glowing karena beban pikiran, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji buka suara.
Dalam acara Hari Keluarga Nasional ke-32 di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menanggapi soal muka warga Indonesia yang sulit glowing. Menurutnya, kondisi psikologis memang ini mempengaruhi kesehatan seseorang, namun sikap positif dan optimis jauh lebih menentukan. Program-program prioritas Presiden seperti cek kesehatan gratis dan makan bergizi gratis ini mampu meningkatkan kebahagiaan. Rahmatika Dewi. Insya Allah nanti kebahagiaan akan tinggi karena ada program MBG, karena ada program sekolah rakyat gratis, kemudian juga ada perumahan, ada cek kesehatan gratis. Itu semangat yang mau kita sampaikan, bahwa ini program-program yang menjadi tugas saya, yang ditugaskan kepada Pak Presiden, sehingga semua yang diperintahkan Pak Presiden dalam kerangka menaikkan indeks kebahagiaan, insya Allah akan baik-baik saja. Percaya sama saya, Indonesia ini akan baik-baik saja, tidak gelap. Indonesia ini akan terang benderang, saya meyakini. Ya, berarti Togi, ini nggak cuma skincare yang bisa bikin glowing. Kamu aku lagi glowing nggak? Kayak kamu kayaknya lagi ada masalah deh, jadi nggak glowing ya mukanya ya. Kurang bahagia. Ternyata bukan skincare ya yang bikin glowing nih, tapi pikiran karena stres juga nih ya yang bikin glowing. Benar. Itu ya, kalau memang itu kita ada kerjaan, abis itu kita mungkin bisa dia mencukupi ya, pasti kita akan bersyukur dan kita pun juga akan glowing pada saatnya. Tapi kalau memang mungkin bisa bilang mencari pekerjaan di luar sana susah, pasti kita juga stres juga dong. Stres juga, benar. Pekerjaan susah, harga bahan pokok mahal, gajinya nggak naik-naik. Aduh, pusing nih kan ya. Gimana caranya nih gitu kan? Nanti kita berharap, tapi dengan pernyataan kita harus positif. Dengan pernyataan Menteri tadi, kita berharap bahwa pemerintah mendukung bagaimana caranya supaya nanti pekerjaan jadi gampang. Jadi kebutuhan pengusaha. Yes, tadi nggak cuma jadi pekerja, tapi generasi muda jadi didorong untuk jadi pengusaha. Dan pastinya harus dibantu dengan permodalan. Benar sekali sih lah. Oke pemirsa, usai jeda ini ada informasi mengenai dalam 24 jam 14 warga Gaza tewas kelaparan, 2 diantaranya anak-anak. Ya, jangan kemana-mana, ini sudah akan segera kembali.